Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan tugas besar dari materi praktikum pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Pak Sigit dan instrukturnya dari Pagelar. Di sini kami mengambil tema tentang cloud computing dan kolaborasi dokumen. Mana untuk pengerjaannya di sini ada kami mengerjakan spreadsheet, Google Form, Google Doc dan PPT yang dikerjakan dalam satu file yaitu di Google Drive. Saya bagian pengerjaan Google Form dan Google Dokumen. Dan saya bagian pengerjaan spreadsheet dan PPT. Saya bagian pemateri dari keseluruhan dari Google Docs, Google Form, spreadsheet dan PPT, di mana semua itu dijelaskan oleh saya. Apa kegunaan dan manfaatnya dari 4 macam tersebut. Saya menjadi bagian dari editing. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengenalan aplikasi produktivitas digital seperti spreadsheet, Google Slide, Google Docs, dan Google Form. Baik, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama itu ada aplikasi spreadsheet, di mana spreadsheet adalah aplikasi pengolah data dan angka ataupun tabel, di mana fungsi utamanya itu yang pertama adalah mengolah data numerik, yang kedua perhitungan otomatis, sum, average, if, maksimal ataupun min dan sebagainya, yang ketiga membuat grafik dan laporan, yang keempat ada analisis data sederhana. Nah, di mana contoh dari spreadsheet ini adalah seperti laporan keuangan, rekap nilai, data absensi. Yang kedua itu ada Google Slide. Nah, yang dimana Google Slide adalah aplikasi untuk membuat presentasi visual. Nah, dimana fungsi utama yaitu menyampaikan informasi secara visual, menggabungkan teks, gambar, dan grafik, membantu komunikasi ide. Contoh dari penggunaan Google Slide yaitu ada seperti presentasi tugas, presentasi bisnis, seminar, dan sebagainya. Yang keempat itu ada Google Docs. Google Docs adalah aplikasi pengolah kata berbasis cloud, di mana fungsi utamanya itu membuat dan mengedit dokumen. Yang kedua, kolaborasi secara real time. Yang ketiga ada penyimpanan otomatis, di mana Google tersebut akan disimpan secara otomatis, tidak perlu menggunakan save secara manual. Yang keempat itu ada akses dari mana saja, di mana Google Docs tersebut bisa dibagikan atau di-share kepada teman-teman dengan melakukan membagikan file doc tersebut secara teman-teman ya akan bisa melihat Google Docs tersebut. Yang keempat itu ada Google Form. Google Form adalah aplikasi untuk membuat formulir online. Fungsi utamanya itu mengumpulkan data digital, dan yang kedua membuat survei dan kuesioner. Yang ketiga hasil otomatis tersimpan pada spreadsheet. Yang keempat adalah mudah dibagikan, di mana Google Form ini yaitu untuk mengumpulkan data dari para seseorang yang mengisi kuesioner tersebut, ataupun membuat survei, ataupun membuat data, di mana hasil dari Google Form ini akan terintegrasi kepada spreadsheet nantinya. Nah, itu yang saya jelaskan untuk di judul pengenalan aplikasi produktivitas digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat Google Questionnaire atau Google Formulir yang ada di Google Drive. Pertama-tama kita buka Google Drive terlebih dahulu. Terus kita masuk ke baru. Nah, di sini langsung ada Google Formulir, yaitu Google Questionnaire.
Nah, yang pertama yang pertama-tama kita beri judul terlebih dahulu di sini. Misal di sini saya judulnya yaitu gu- eh kuesioner saya di sini mengambil judul tentang kuesioner kepuasan pelanggan warung. Di sini juga sama. Nah, terus kita masuk deskripsi, kita isi. Misal kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan kepuasan pelanggan terhadap layanan kami. Benda untuk meningkatkan kualitas layanan ke depannya. Terima kasih. Nah, kalau sudah mengisi deskripsi, lalu kita masuk ke sini, tambahkan bagian yang mirip sama dengan, terus kita sini kasih dulu ya, misal data responder, data responder. Nah, setelah itu sesudah menulis ini, kita langsung ke pertanyaan dan judul. Di sini sebenarnya kita isi kelamin, jenis kelamin terlebih dahulu. Teman-teman, di sini ininya pilihan ganda ya. Terus di sini wajib diisi. Pertama yaitu laki-laki. Terus yang kedua perempuan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke teman-teman jangan lupa ini wajib diisinya dipencet. Terus kita klik tambah untuk menambahkan lagi. Yang kedua, misal kita masukkan usia. Pilihan ganda lagi. Misal usia di bawah 17 tahun. Terus di bawahnya lagi usianya 17 sampai 25. Di bawahnya lagi 26 sampai 35. Terus yang terakhir di atas 35 tahun. Nah, kalau sudah langsung kita masuk ke pertanyaan. Kita tambahkan lagi pertanyaan di sini. Nah, di sini juga wajib diisi ya. Jangan lupa. Masuk. Misal pertanyaan yang pertama yaitu
Berapa sering, nah kita ganti dulu, nah udah, seberapa sering Anda berbelanja di warung kami. Kami. Tanda tanya. Misal pertanyaannya itu apakah setiap hari, terus tambahkan lagi, atau 3 sampai 4 4 kali seminggu, atau 1 2 kali minggu, apa jarang. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan pembuatan Google Questionnaire. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kuesioner kepuasan pelanggan warung. Nah, yang pertama itu ada jenis kelamin. Orang bisa pilih laki-laki atau perempuan. Terus usianya itu di bawah 17 atau di 17 sampai 25 tahun, atau di 26 sampai 35, atau di atas 35. Nah, terus orang yang sering belanja di warung kami bisa mengisi pertanyaan ini. Seberapa sering Anda berbelanja di warung kami? Ada misal setiap hari, terus 3 sampai 4 kali seminggu, atau 1 sampai 2 kali seminggu, atau jarang. Nah, sesudah ini kita masuk ke bagian penilaian terhadap warung. Misal orang yang sering berbelanja bisa menilai kebersihan warung. Misal bisa menceklis sangat tidak puas, cukup puas, puas, atau sangat puas. Terus bisa juga menilai dari kerapihan dan penataan barangnya. Di sini ada ya sama kayak di atas. Terus kelengkapan barang, kualitas produk yang dijual, harga produk, sama pelayanan penjualnya ramah atau tidak, terus lambat atau cepat, bisa di checklist di sini. Nah, terus bagian ketiga yaitu pengalaman berbelanja. Nah, misal kalian selama belanja di warung kami itu barang yang sering dibeli itu apa aja, misal makanan ringan, minuman, sembako, rokok, pulsa atau token, atau bisa yang lainnya. Di sini bisa diisi. Terus apakah Anda merasa nyaman berbelanja di warung kami? Apakah warung kami sangat tidak nyaman, cukup nyaman, nyaman, dan sangat nyaman? Nah, sudah mengisi pengalaman berbelanja, kita masuk ke saran dan masukan untuk warung kami. Misal, apa kelebihan warung kami menurut Anda? Misal kalian bebas isi saja saran dan masukannya. Terus apa kekurangannya? Terus saran untuk meningkatkan kualitasnya bisa diisi. Yang terakhir itu ada apakah Anda akan kembali berbelanja di warung kami? Nah, di sini kalian bisa isi iya sama mungkin. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah merapikan dan melanjutkan dari laporan kuesioner pelanggan, yang mana terdiri dari 5 slide. Yang slide kedua yaitu tujuan kuesioner, yang mana terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu mengetahui kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu mengevaluasi pelayanan warung. Yang ketiga yaitu menjadi dasar perbaikan usaha. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data, yang mana terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu media. Medianya kita menggunakan Google Form.
Lalu yang kedua yaitu ada responden. Responden yaitu pelanggan warung. Lalu yang selanjutnya ada skala penilaian. Yang mana skala penilaiannya terdiri dan singkatnya penilaian 1 sampai 5. Lalu yang selanjutnya ada hasil singkat, yang mana terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu penilaian diri. Yang pertama yaitu ada pelayanan dinilai baik. Yang kedua yaitu harga cukup terjangkau. Yang ketiga yaitu perlu peningkatan kebersihan. Nah, untuk slide terakhir kita ada kesimpulan. Kesimpulan dari 3 poin ini, kesimpulan dari tujuan kuesioner, metode pengumpulan data, lalu hasil singkat yaitu secara umum pelanggan puas, namun perlu peningkatan agar warung semakin nyaman. Gas. Menjelaskan sebuah laporan penjualan yang saya buat dari spreadsheet yang berjudul atau bertema laporan warung ya. Dan untuk poin yang terdiri dari laporan penjualan yaitu ada tanggal, nama barang, kategori, jumlah tersedia, harga satuan, dan total penjualan. Lalu di sini saya untuk menghitung total penjualan saya menggunakan rumus sekali ya, yang mana terhitung dari total jumlah tersedia yang ada di baris 5, lalu ada harga satuan yang sama di baris 5 juga. Namun dari jajan yang berbeda. Untuk total jumlah penjualan saya di sini menggunakan rumus SAM, yang mana nah itulah pokoknya. Nah, untuk rata-rata penjualan juga sama. Nah, di sini lalu lanjut saja ke laporan pengeluaran. Di sini saya akan mempraktekkan untuk laporan pengeluarannya yang mana tidak jauh berbeda dari laporan penjualan. Di sini saya baru setengah ya teman-teman untuk mengisi keterangannya. Lalu saya lanjutkan dulu. Token token listrik. Token listrik plastik. Nah, seperti ini aja teman-teman. Bentar, lainnya. Nah, di sini kita blok dulu supaya terlihat sangat estetik. Lalu kita beri warna untuk laporan pengeluaran. Kita beri warna hitam ya teman-teman. Lalu untuk hurufnya kita beri warna putih. Nah, di sini juga, nah untuk jumlah pengeluaran dari makanan dan minuman yaitu teman-teman bisa custom sendiri ya untuk sesuai budget teman-teman masing-masing. Di sini saya mengeluarkan 100.000 atau di sini saya ya 100.000. Terus untuk token listrik 50.000, lalu untuk plastik dan lainnya 20.000. Nah, untuk penghitungan di sininya, bentar. Nah, untuk jumlah pengeluarannya di sini saya menggunakan ya rumus SAM, yang mana kita memblok dari D5 sampai D7 ya teman-teman. Nah, untuk rata-rata pengeluaran di sini saya menggunakan rumus average. Nah, sama ya teman-teman, kita memblok dari D5 sampai D7. Setelah ini kita lanjut ke ringkasan ya teman-teman. Untuk ringkasannya di sini sudah saya buatkan untuk keterangan lalu nilai. Yang mana poin dari keterangannya itu ada total penjualan, total pengeluaran, lalu laba atau rugi. Di sini total penjualannya sudah saya hitungkan dari penjualannya teman-teman. Nah, di sini 170.000 sudah saya hitungkan dengan caranya yaitu menggunakan rumus SAM. Kita praktekkan ya teman-teman untuk rumusnya. Kita gunakan rumus SAM, lalu kita ke penjualan, lalu klik ini, lalu enter. Di sini kita menggunakan rumus SAM, nah lalu kita alihkan ke penjualan, lalu klik ini, nah lalu enter. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih ya. Untuk total pengeluarannya sama ya teman-teman yang kayak yang tadi.
Nah, lalu untuk laba ruginya, bagaimana cara kita menghitung laba atau ruginya? Kita menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Kurang yaitu dari B2 dikurang B3 dan ini adalah hasilnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mengerjakan tugasnya sesuai tugas yang dibagi-bagi kepada Rizky Hasbi Asidi, kepada Dede Risman, kepada M. Akbar, kepada Ahmad Arju, dan kepada saya sendiri. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan laporan dari tugas yang kami buat selama ini, yaitu mengenai laporan aplikasi produktivitas digital atau cloud computing dan kolaborasi dokumen membahas pemanfaatan berbagai aplikasi digital yang digunakan untuk menunjang para mahasiswa seperti dalam halnya untuk mengerjakan tugas, untuk belajar juga, untuk kerja kelompok juga. Aplikasi produktivitas digital ini meliputi aplikasi yang pertama Spreadsheet, yang dimana penggunaannya yaitu untuk mengolah data angka atau mengolah data tabel. Yang kedua ada Google Slide yang dimana bisa digunakan untuk membuat presentasi PPT maupun bisa digunakan untuk seminar. Yang selanjutnya ada Google Docs yang dimana pengolahan dokumen dokumen atau pengolahan kata. Yang selanjutnya ada Google Form yang dimana mengolah kuesioner ataupun survei pengalaman. Penggunaan aplikasi ini membantu mahasiswa dalam mengatur jadwal, menyusun tugas, berkolaborasi dengan teman, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan akademik. Maka dari itu, dari laporan yang dibuat dapat disimpulkan aplikasi produktivitas digital sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mendukung kegiatan perkuliahan. Aplikasi tersebut memudahkan pengelolaan tugas, mempercepat komunikasi, dan membantu memanage waktu dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan aplikasi produktivitas digital ini secara optimal, mahasiswa dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tugas yang kelompok kami buat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan rekan-rekan saya yang sudah mengerjakan tugas ini. Mohon maaf bila ada yang masih kurang, dan mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.